Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di sini bersama saya Mujib Rahman Wahid sebagai DJ dari channel PM Rayon Syariah. Kita sekarang kehadiran salah satu tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah salah satu wakil ketua satu bidang kaderisasi VC PMI Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kita akan sedikit berdiskusi, hanya saja tidak terlalu formal, kita sambil merokok untuk menuangkan pikiran ya. Siap. Sebelum kita ke pembahasan inti, kita tanya-tanya dulu. Namanya tuh Dimas Aribowo. Dimas Aribowo. Dulu Mapaba tahun berapa tuh? Mapaba sebenarnya kehitung telat ya, karena proses berpikir yang cukup lama juga gitu, antara masuk PMI atau organisasi lain, karena memang pas ketika ospek kampus itu ada 2 formulir menurut teman saya, 2 formulir dan untuk karena selektif ya, saya harus selektif memilih organisasi. Akhirnya proses pencarian organisasi itu saya cari dulu seluk-beluk organisasinya, saya searching dulu dan saya tanya-tanya dulu, konsul dengan beberapa orang, akhirnya ya masuk PMI. Saya Mapaba tingkat 2016. Jadi kehitung kuliah masuk 2015, baru mau 2016. Telat lah tingkat 2. Karena proses selektifnya itu 1 tahun. Mau milih organisasi mana? Tapi dulu sempat menjadi ketua komisariat. Ya berjalannya waktu Mapaba dan ikutinya organisasi formal lain, sehingga ya alhamdulillah dipercaya untuk jadi ketua komisariat waktu itu. Ya, tahun berapa itu tuh? Tahun 2019. Jadi ketika 2018 itu akhir saya langsung terpilih menjadi ketua komisariat di Semarang. Kalau masalah ya sebelum ke pembahasan inti, taruhlah dalam sebuah berproses yang di PMI, tentunya ini akan menjadi sebuah bahan juga untuk sahabat-sahabati seluruh warga pergerakan. Kira-kira ada pembeda gak yang ketum lihat sendiri antara proses di PMI zaman sekarang dengan yang dulu ketum alami? Ya sebenarnya transisi zaman saya dan zaman sekarang nggak jauh berbeda ya, karena durasi zamannya nggak terlalu jauh. Nah, sebenarnya perbedaan yang nggak ada secara substantif, yang nggak terlalu berbeda gitu, karena memang waktu itu yang masih kita masih satu kultur gitu, nggak terlalu jauh berbeda. Cuman ya memang ada beberapa perbedaan, paling dalam hal-hal materi-materi di dalam setiap penyelenggaraan organisasi formal, karena berubah kan setelah muspim itu, ya paling itu aja sih. Kembali merumuskan, karena waktu itu kita punya tanggung jawab di komisariat, bagaimana pengurus itu harus punya konsep bagaimana yang bisa menjadi stimulus untuk anggota dan kader dalam diskusi, dalam memantik bahan-bahan bacaan ya kan, terus dan bahan-bahan diskusi yang lainnya lah. Karena memang perubahan kurikulum di level kaderisasi formal ya, pasti ya tentu membutuhkan pengkajian ulang lagi kalau pengurus, karena mau gak mau gitu pengurus punya tanggung jawab gitu, biar karena kan nggak hanya yang organisasi formal kan, di pasca yang berat itu kan pasca mengikuti yang organisasi formal, bagaimana kita mempol up materi-materi gitu sih. Dan ketum Dimas ini sendiri salah satu mentor saya juga, favorit saya juga. Beliau jadi trending topik juga karena dengan gaya ciri khas retorikanya yang cukup luar biasa, berdialektikanya. Sebelum ke pembahasan ini, terakhir pertanyaan yang paling bisa menjadi sebuah motivasi khusus untuk sahabat-sahabati dalam membaca. Teknik-tekniknya tersendiri supaya kita candu akan membaca. Yang pertama ya sesuai dengan kodimah anggaran dasar norma tengah kita, insaf dan sadari. Ya kita harus insaf bahwa kita hari ini memposisikan diri ya sebagai mahasiswa, apalagi sebagai kader PMI, mau nggak mau itu kebutuhan, membaca itu kebutuhan. Dan untuk menjadi habit, menjadi kebiasaan, tentu membutuhkan jam terbang juga gitu, karena nggak bisa juga kita langsung membiasakan
membaca sekali terus bisa nangkep secara keseluruhan Iya, buku iya, itu iya. lalu membaca. Ada metode khusus Ada ya? metode khusus. Sebenarnya klasifikasinya membaca ada dua lah kalau saya mau klasifikasikan. Jadi ada membaca untuk tahu dan ada baca untuk mencari. Ya kalau untuk membiasakan diri ya cukup untuk membaca untuk tahu dulu lah buku-buku ini. Tapi kalau sebenarnya idealnya tapi tetap di fase mahasiswa lagi kantor PMI sudah saatnya untuk beranjak dari baca untuk tahu, karena itu sudah pernah dilakukan dari SMA di SMP. Sekarang ya coba usahakan membiasakan diri baca untuk mencari sesuatu, satu persoalan atau satu solusi, satu kerangka berpikir yang memang bisa kita pakai dalam proses kita di organisasi. Ya karena kebanyakan itu seorang itu membaca bila ada momen tertentu. Iya, ya kan ada momen tertentu ya itu karena satu kadang seperti itu. Ya tapi nggak masalah, bukan jadi persoalan, nggak masalah. Tapi ya yang harus biasakan itu baca untuk mencari. Karena gini, buku itu kan bagi saya representasi ide penulisnya. Iya. Jadi ya walaupun ya buku itu buku misalkan hasil penelitian ya jurnal dan lain-lain lah yang dibukukan. Ya tapi tetap bagaimana penulis itu menentukan tema, misalkan jurnal analisis wacana dalam penanganan COVID gitu ya, penanganan COVID atau surat edaran bupati misalkan. Itu kan hasil penelitian ya, itu kan misalkan jurnal itu hasil penelitian, tapi tetap ide penulis itu ada. Ya, dalam pemilihan judul itu kan ide. Kenapa penulis itu bisa memilih judul surat edaran bupati tentang penanganan COVID dan lain-lain? Mengapa metode analisis wacana? Gitu. Ya makanya pentingnya menerapkan baca untuk mencari itu, karena kita harus selektif juga membaca gitu. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan ide-ide yang memang benar. sebenarnya itu enggak relevan dan enggak sesuai dengan, karena itu bisa jadi medium doktrinasi kan, ideologisasi dan sebagainya macamnya. Kita harus memfilter juga. Ya, harus memfilter juga. Harus ada dialog, ada dialektika, perbandingan ya antara buku yang kita baca ini melalui motor kita visualisasi dengan pikiran kita gitu. Oh, misalkan buku ini menjelaskan terkait fundamentalis itu. Sebenarnya fundamentalis itu yang seperti apa? Itu sudah harus dipikirkan juga. Sehingga rangsangan atau stimulus untuk mencari lebih jauh, mengkaji lebih dalam tentang fundamentalis, ambil contoh ya. Itu terus terjaga. Jadi girohnya tetap salah satu tips lah gitu, biar menjaga giroh membaca buku. Sebenarnya hari ini juga saya udah mulai berpaling ya dari buku-buku seperti ini ya, hat menjadi softbook ya sekarang, karena memang kemarin udah sempat bikin buku kan? buku tulisan lah. Orang kali mau ya gitulah. Buku nanti lah di share dulu nanti ada di bawah ini ya. Ya di kolom komentar. Ya itulah mungkin sekilas tadi latar belakang ataupun perjalanan beliau. Salah satunya itu akan menjadi sebuah motivasi untuk kita semua, khususnya yang sedang berproses di PMI ataupun di organisasi manapun. Dan sekarang kita akan membahas, karena tadi juga ketemu kita sedikit bukan menyinggung ya. Ada kalimat kopi, terus ada analisis wacana, ansos dan yang lainnya. Dan di sini kita akan berbicara masalah ansos ataupun analisis sosial. Pertanyaan pertama mungkin sederhana buat sahabat-sahabati. Secara substansi ataupun secara yang menurut kita sendiri, apa sih ansos itu? Ansos sebenarnya kalau kita definisikan satu persatu ya nggak usah terlalu didefinisikan ya, karena saya pikir semuanya sudah punya gambaran. Tapi yang jelas secara substantif ya, ansos itu upaya kita untuk membedah atau mencari satu persoalan yang memang nggak hadir di ruang-ruang yang hampa. Benar, persoalan-persoalan sosial. Ansos itu kan alat untuk mencari, membedah satu persoalan yang memang hadir di dalam ruang lingkup sosial, interaksi sosial. Karena memang kalau kita baca atau kita cari preferensi mengenai ansos, sebenarnya ansos itu diperuntukkan ya untuk memecahkan itu, untuk mengidentifikasi dan menganalisa satu persoalan, satu realitas sosial yang memang menjadi gejala di kehidupan kita, di kehidupan sosial kita. Ya itu sih sebenarnya ansos secara prinsip gitu. Karena memang saya orang yang percaya bahwa
realitas itu nggak datang, ada kata begitunya, Iya. sulap gitu kan, datang sendirinya, enggak. Tanpa ada proses. Realitas sosial itu, persoalan sosial itu ada konstruksinya, dikonstruksi. Dan saya analisa dan saya petakan beberapa, misalkan perusahaan-perusahaan sosial yang umum ya, semuanya konstruksi ilmu pengetahuan. Misalkan ambil contoh hoax atau hate speech. Hate speech, ujaran kebencian atau hoax, berita bohong itu kan konstruksi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan komunikasi, ya kan? Bagaimana kita menganalisis itu melalui pendekatan komunikasi misalkan. Ya karena cara kita mendudukan persoalan itu mempengaruhi argumentasi kita yang argumentatif dalam menganalisa dan memberikan solusi terhadap persoalan sosial tersebut. Asli. Lalu untuk masalah karena baik itu masalah teori ataupun kita mengimplementasikan segala sesuatu, adalah mungkin beberapa metode atau beberapa aspek ya, dalam sebuah ansos itu sendiri. Aspek yang paling penting diperhatikan dalam ansos ya, pisau analisis itu penting. Ya banyak macam ya, banyak karakteristik pisau analisis di dalam rumpun ilmu sosial ya. Karena rumpun ilmu itu kan dibagi 3 kalau saya mau klasifikasi. Ini kita kemana dulu ya? Siap. Jadi ada ilmu alam, ada rumpun ilmu alam, ada rumpun ilmu sosial dan humaniora. Masing-masing rumpun ilmu punya pendekatan masing-masing, punya metodologi masing-masing. Ilmu alam, pendekatan eksaknya bagaimana itu punya sendiri. Ilmu sosial juga begitu. Dan disiplin ilmu sosial itu banyak. Ada sosiologi, ada antropologi, ada komunikasi dan lain-lain. Jadi masalah ansos atau persoalan sosial itu ya kita bisa lihat dari sudut pandang disiplin ilmu yang mana nih. Selagi itu dalam rumpun disiplin ilmu sosial ya nggak jadi persoalan. Misalkan antropologi, kita melihat persoalan konflik Papua misalkan ya. Hari ini kita melihat dari kacamata antropologi, bagaimana orang-orang Papua menyikapi satu persoalan. Karena yang ramai hari ini kan tentang hak mereka untuk menolak beberapa kebijakan pemerintah ya. Saya nggak sebutkan kebijakan pemerintah apa biar ini menghindari delik tapi menghindari hal-hal yang sifatnya kontroversial. Tapi yang sederhana saya ingin menyampaikan itu yang harus diperhatikan pisau analisis. Jadi tapi yang paling sering digunakan ya dalam analisis sosial seperti kita tahu sekarang gitu ya, di PMI juga sering dikaji seperti analisis framing gitu kan, wacana kritis, panjik, analisis SWOT, watch dan lain-lain. Nah itu pisau-pisau analisis yang memang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan satu masalah sosial itu. Tapi catatan pisau analisis tersebut yang nggak bisa berjalan tanpa ada jam terbang ya, proses pisau ya gitu ya. Pisau semakin dibiarkan ya tumpul gitu kan, harus terus diasah. Jadi harus terus diimplementasikan. Lalu seperti ini juga ada pertanyaan dari sahabat Mursa. Tadi mengenai masalah pisau analisis. Bagaimana penggunaan pisau analisis dalam menganalisis keadaan yang terjadi, itu seperti apa ya metodenya? Kita mengasah pisau analisis. Ya, kita harus tahu dulu konteks permasalahannya dulu. Permasalahan sosialnya apa? Karena tadi yang saya bilang di awal, cara kita mendudukkan masalah itu akan mempengaruhi cara atau pendekatan kita dalam menyusun argumentasi dalam mengidentifikasi atau menganalisa satu persoalan tersebut. Jadi yang harus diperhatikan itu pertama identifikasi masalahnya dulu. Konteksnya seperti apa? Kita harus tahu konteks persoalannya dulu. Identifikasi masalah, lalu hal-hal yang lain mencangkup instrumen-instrumen persoalan sosial yang terjadi. Misalkan dalam konteks apa nih? Gitu kan COVID gitu ya. Baru kita cari konteks COVID yang memang berkaitan dengan persoalan tersebut. Misalkan ini masalahnya ada di kebijakan pemerintah yang mengatur bahwa orang yang tidak divaksin akan didenda, ya kan? Ini contoh ya. Berarti yang harus kita cari pendekatan apa? Pakai kacamata apa? Pertama itu. Misalkan pakai kacamata hukum ya. Apa landasan hukum orang yang tidak divaksin itu
didenda, atau mau dari kacamata hak asasi manusia bisa, atau dari kacamata agama bisa. Nah, ya itulah intinya, kita harus bisa memetakan konteksnya dulu, lalu baru kita memilih atau menempatkan atau menentukan pisau analisis yang mau kita gunakan. Karena kalau pisau analisis itu kadang tergantung konteksnya juga gitu. Kalau kita kan nggak mungkin misalkan kita pakai analisis framing atau analisis wacana di dalam di dalam persoalan-persoalan yang menyangkut misalkan kesehatan gitu ya, yang nggak ada hubungannya dengan interaksi atau komunikasi dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalkan kebijakan itu bisa, misalkan kebijakan pemerintah itu yang menenda yang tidak mau vaksin ya? itu bisa pakai menggunakan analisis wacana. Apa kepentingan dan apa motif dibalik wacana pemerintah gitu. Gitulah. Jadi harus perhatikan itu pertama konteksnya dulu. Nah, memang untuk saat ini kalau kita ingin menggunakan pisau analisis, menganalisa keadaan khususnya di lingkungan, karena sekarang juga kan sedang ramai, sedang hangat-hangatnya masalah COVID-19, di mana masalah pandemi itu sendiri sudah berlangsung hampir beberapa tahun dan mempengaruhi baik dalam sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan yang lainnya itu mempengaruhi. Nah, kita dengan kita menganalisa sosial khususnya, karena masyarakat misalkan ini, masyarakat itu khususnya yang awam, dengan kita mengetahui bahwasanya arus informasi itu begitu cepat, baik itu dalam media, dalam TV, mereka kan langsung percaya tanpa ada menganalisis terlebih dahulu ataupun memfilter. Lalu itu seperti apa khususnya kita sebagai sebagai bukan aktivis ya, terlalu berat ya. Sebagai organisatoris khususnya. Ya. Ya, jadi kalau persoalan COVID, saya baru aja baca jurnal UGM, sosiologi resiko terkait penanganan COVID di Indonesia. Itu kajian-kajian postmodernisme ya. Ya, itu menarik ya, karena memang hampir semua negara tidak bisa selamat dari hantaman COVID gitu. Bahkan negara-negara yang memang punya background negara maju gitu ya, negara di daerah dan misalkan Amerika, nggak bisa menghindar, semua negara nggak bisa menghindar itu. Jadi tolak ukurnya modernitas kita hari ini belum bisa menangani persoalan-persoalan seperti COVID ini. Lalu terkait wacana-wacana tadi, wacana-wacana bahwa banyak di arus frekuensi media ya, baik mainstream, media massa, televisi, radio, koran atau non mainstream ya, seperti media sosial, platform media sosial, Instagram, Facebook, dan memang banyak berita wacana-wacana yang memang sebenarnya secara argumentasi nggak bisa dibenarkan 100%. Ya, sebenarnya untuk menganalisa itu kita butuh kajian yang mendalam juga. Dan ini bisa kita pakai untuk menjadi bahan analisa kita. Misalkan menggunakan pisau analisis wacana, kita mendiskusikan dan mengkaji wacana-wacana kaum agama ya, orang-orang yang beragama dalam menyikapi persoalan-persoalan COVID ini. Karena banyak kan yang mengklaim atau menjustis bahwa COVID ini tentara Allah dan sebagainya. Ya, sebenarnya nggak, kalau misalkan persoalan asumsi ya nggak jadi persoalan gitu. Yang jadi persoalan itu kan ketika asumsi itu diputar melalui medium yang tadi sebutkan, media sosial dan lain-lain. Ini jadi persoalan sehingga membentuk opini masyarakat. Ya, karena jangan sangka wacana itu memang kadang dibilang berbahaya, bisa sangat berbahaya. Kok ingat dulu misalkan wacana hashtag tagar ganti presiden ketika itu mengandung unsur. Iya, wacana itu kan dikonstruk oleh, saya nggak sebutan partainya ya, inisial aja PKS lah, ketua DPP PKS. Inisial DPP PKS. Tapi konstruksi wacana itu bisa menggerakkan massa loh.
sampai ada persekusi dan lain-lain, bertiga kampanye. Hanya karena itu, karena dia men-tweet di Twitter gitu, hashtag tagar gitu ya, Luis Milla jadi presiden, dan itu menjadi gerakan. Hebat kan? Nah, itu hanya sekitar wacana. Ketika diverifikasi di salah satu stasiun televisi, orang yang mengkonstruk wacana itu, ya rasionalisasinya hanya simple gitu ya, cuma dia bilang kalau itu hanya hak dia gitu, hak dia untuk mengutarakan bahwa sudah saatnya ganti presiden. Tapi bisa menggerakkan massa karena itu dikonsumsi kan, dan itu di frame, dibingkai di dalam ruang lingkup sosial kita. Ya itulah, masyarakat yang awam memang pasti nggak tahu secara teknis mengcounter itu, karena nggak tahu pergulatan apa yang ada di dalam. Makanya kita ya yang harusnya menjadi benteng. Ya karena kalau kita lihat wacana itu kan pasti ada muatan kepentingan, apalagi kita sudah jelas gitu. Yang mengkonstruk wacana itu siapa? Koalisi. Ya jadi memang harus penting lah memfilter. Dan hal-hal lain di media mainstream juga sama, nggak hanya di media non mainstream seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Tapi media mainstream juga sama, seperti stasiun-stasiun televisi. Coba perhatikan stasiun televisi yang memang punya background kepentingan kosmopolit lah, kepentingan sementara, kepentingan politik praktis. Banyak kan sekarang orang-orang politisi membangun atau membuat stasiun televisi, dan itu sangat berbahaya, asli. Di dalam alam demokrasi itu sangat berbahaya. Jadi di dalam alam demokrasi saya berpikir yang berbahaya itu oligarki dan pemilik media, karena itu sangat berpotensi untuk menggagalkan dan mengkonstruk demokrasi kita sedemikian rupa dengan kepentingannya. So, saya sebutkan juga ini inisial RCTI misalkan. Milik siapa? RCTI milik siapa? Heritanu partai apa? Perindo. Lihat dulu itu partai Perindo itu selalu diiklankan setiap 3 menit sekali. Iya benar. Bayangkan, padahal nggak dalam musim kampanye loh, dan itu tidak diperbolehkan dalam P3SPS ya, dalam peraturan dan pedoman penyiaran itu nggak diperbolehkan, asli. Itu melanggar kode etik penyiaran. Lalu Metode TV misalkan ya, ketika ramai-ramainya berita Omnibus Law gitu kan, gejolak Omnibus Law di setiap daerah mulai memanas, tapi ya Metode TV nggak terlalu meng-up berita itu, malah memberitakan hal-hal yang memang sifatnya capaian-capaian berita contoh ya. Tapi kita bisa mengerti kenapa Metode TV harus sampai bersikap seperti itu, karena jelas Metode TV yang punya siapa? Surya Paloh ketua Partai Nasdem. Ya, jadi memang jelas, jadi ternyata ngeri juga, mengerikan. Jadi wacana itu memang dikonstruk dan itu menjadi realitas. Makanya tadi sejak awal bilang bahwa realitas sosial, problem sosial kita itu enggak datang di ruang yang kosong, enggak datang di kelas yang kosong. Selalu ada isinya. Dan memang itu dikonstruk. Konstruknya adalah ilmu pengetahuan. Mereka bisa begitu karena dia tahu pengetahuan ilmu komunikasi gitu ya. Bagaimana memframe, bagaimana memberi dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk wacana, bentuk asumsi yang memang di-frame melalui medium media. Dan tugas kita hari ini sebagai mahasiswa, ini ngelebar enggak sesuai pertanyaan banget ya, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa tuh, ini jadi bahan juga. Ya, tugas kita sebagai organisator seni bahasanya sebenarnya bilang tadi mau bilang aktivis tapi ragu ya. Sebenarnya nggak masalah. Jadi kan karena saya hanya mempermasalahkan gini, aktivis itu ya benar-benar harus sadar lah. Karena aktivis itu kan bukan satu kata kerja tapi pikiran kan. Aktivis berangkat dari kata. Tapi kadang banyak yang salah tafsir juga tuh untuk masalah aktivis, padahal petani itu aktivis ya? Iya, aktivis yang tidak terorganisir kecuali masuk ke aliansi petani, ke beberapa aliansi petani. Ya, tugas kita intinya bagaimana kita bisa mengkonstruk kembali opini di masyarakat, memberikan edukasi dan sebagainya macamnya. Kalau memang betul media itu bisa sangat berbahaya kalau kita nggak
bijak dalam menggunakannya. Itu kita harus memperhatikan itu. Karena memang media itu yang tadi saya sebutkan bisa sangat berbahaya kalau ya namanya juga alat lah gitu. Alat kan bisa berbahaya tergantung yang menggunakan, tergantung motif dan tujuan. Makanya kita harus sering memberikan edukasi, literasi media bahwa bermedia itu harus dengan bijak, bahwa media itu sarana karena edukasi dan sebagainya macamnya. Karena kita juga nggak bisa membendung. Sekarang kita mau bendung misalkan harus operasi nggak bisa, harus informasi itu nggak bisa dibendung. Kemajuan teknologi hari ini nggak bisa dibendung. Yang hanya bisa kita lakukan mengcounter kita membuat frame baru, kita rekayasa media informasi baru yang kontennya yang isinya edukasi ya seperti inilah gitu kan. Iya benar. Ya kita mengedukasi bahwa media itu harus digunakan dengan bijak, ini itu aja sih. Iya makanya gimana ya kalau kita kan berbicara masalah mendapatkan ataupun memberikan sebuah informasi itu juga dilindungi oleh undang-undang ya. Bahkan dalam pasal 58 di dalam undang-undang itu bebas berpendapat. Dan khususnya saat ini misalkan ada pendapat saya pribadi, misalkan ada yang kemarin itu yang cukup ramai itu, ini kembali ke masalah COVID gitu ya. Oh ya tadi ya, untuk masalah COVID kemarin ada statement dari Pak Gubernur kita ya, yaitu Bapak Ridwan Kamil, menyebutkan bahwasannya Kabupaten Tasikmalaya itu adalah salah satu daerah atau kabupaten yang yang nakal. Tapi saya tidak terfokus terhadap Bapak Ridwan Kamilnya karena itu memang terjadi, hanya saja itu menjadi sebuah cambukan juga. Tapi seolah-olah yang punya permasalahan itu adalah masyarakat. Kalau menurut saya itu justru yang berperan penting kan di dalam penanganan COVID itu kan ada satgas, ada struktural tersendiri kan. Tapi kan pada faktanya memang realitanya saat ini dalam bentuk sebuah sosialisasi, bentuk sebuah penanganan, menurut saya itu tidak terrealisasi dengan baik. Menurut kita sendiri itu seperti apa? Ya, persoalan statement gubernur kita, saya pikir teman sebagai warga kabupaten yang mewakili seluruh kru yang bertugas. Ya jadi emang nggak jadi persoalan itu atau kritik lah. Tapi yang jadi pesan tadi kan konteks di Kabupaten Tasiknya. Ya, memang dalam menghadapi COVID ini kita nggak bisa terpisah-pisah. Harus saling bekerja sama. Peran pemerintah tentu harus optimal. Saya juga pernah menyinggung hal ini sebenarnya. Di masalah PMI itu kita buat podcast dengan orang-orang Dinkes, Dinas Kesehatan. Kita bertanya persoalan data yang sudah diaudit dan sudah ada di dalam Dinkes. Ternyata nggak sinkron. Yang waktu itu dalam konteks waktu itu COVID masih baru berkembang di sekitar bulan April, bulan Mei. Karena identifikasi ada COVID di Indonesia itu kan kita juga telat, pemerintah pusat juga telat. Itu kan pada bulan Februari. Jadi memang telat, dari awalnya kita terlalu terleha dan bahkan mengasumsikan hal-hal yang sifatnya seperti itu, hal teknis ya yang rasional dengan hal-hal yang sifatnya abstrak. Misalkan ya ada statement waktu itu dari Menteri Kesehatan kan bahwa ya kita bersyukur kita masih dilindungi sebagai macamnya lah. Ya kita nggak ambil pusing dengan wacana Menteri Kesehatan waktu itu. Tapi yang kita pikirkan itu langkah-langkah konkret, langkah-langkah teknis. Karena memang negara lain sudah bergerak cepat, kita masih berreal, masih santai. Dan begitu juga kita dokumentasi. Waktu itu angka positif COVID 4 atau 5 saya pikir. Tapi yang positif, yang resmi gitu. Tapi ODP-nya itu banyak gitu. PDP-nya banyak. Ini kan bingung. Bagaimana jadi bagaimana cara pemerintah mengolah data itu? Bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang memang ini PDP-nya sampai 2000 lebih, tapi yang positif cuma 3 kan aneh. Jadi gimana gitu? Apa klasifikasinya? Ya itu perusahaan-perusahaan yang memang dari awal harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dan tentu pemerintah daerah juga harus lebih tegas
lebih tegas dalam mengawal dan memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan hanya memberikan statement-statement misalkan harus ini 3M dan sebagainya. Pemerintah juga harus turun tangan, melihat apa persoalan yang ada di masyarakat. Karena ketika kita disuruh misal detensi atau PSBB misalkan, kan ada aspek lain yang tersikut, aspek lain yang itu menjadi primer di masyarakat nggak bisa berjalan, misalkan usaha dan lain-lain. Itu kan juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah memperhatikan hal itu juga, harusnya begitu kan. Banyak ini ya, banyak voksi di pemerintah daerah, harusnya sesuai voksi. Ya, bagaimana orang yang usaha itu jadi terhenti karena persoalan PSBB gitu kan juga harus diperhatikan. Kenapa orang masih keluar gitu ketika PSBB, karena itu harus diperhatikan faktornya apa. Dan tentu hal-hal itu juga harus bisa menjadi rumusan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat. Karena masyarakat kita ini ya plural ya, nggak semua punya kesadaran yang memang matang. Ya gitulah majemuk. Dan tentu juga di masyarakat juga tentu harus ada kesadaran yang tinggi, harus ada solidaritas yang memang poinnya itu saling menjaga, gotong royong lah dalam menghadapi pandemi ini. Ya makanya gimana ya, kita juga tidak bisa menyalahkan misalkan di saat kita observasi terhadap masyarakat itu sendiri. Ketika kita menanyakan, ada masyarakat yang menjawab, ada yang tidak percaya, ada yang setengah percaya, bahkan ada yang percaya juga. Tapi ya misalkan mereka yang tidak percaya itu ya karena keadaannya seperti ini, karena untuk masalah COVID kan yang saya rasakan itu serasa musiman gitu. Serasa musiman, musim ini redup lalu naik lagi, teruslah seperti itu kan hasilnya. Untuk pertanyaan terakhir untuk ketua kita tadi sudah menyampaikan beberapa narasi yang cukup luar biasa, dan mohon maaf tadi misalkan dari statement kita ada yang sedikit menyinggung atau seperti apa, tapi ini realita yang sebagai autokritik ya. Autokritik sebagai bahan untuk kita semua. Dan untuk pertanyaan terakhir untuk ketuaku, dalam situasi saat ini khususnya kita sebagai warga masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa menghadapi pandemi saat ini, dengan kita tidak tergerus baik itu masalah informasi ataupun hoax dan seperti apa, peran kita itu harus seperti apa ini? Yang poin pertama tadi, insaf dan sadar. Ya, kita harus insaf bahwa kita sebagai mahasiswa punya peran penting dalam menjaga kestabilan masyarakat, terutama di dalam karena kita di tengah posisinya, karena kita di tengah. Dan kita di tengah itu bukan berarti kita enggak harus standby gitu kan, bukan cari aman. Ya intinya kita juga harus bisa memberikan kontribusi untuk mengatasi persoalan ini. Terlepas persoalan-persoalan asumsi-asumsi, kajian-kajian yang menjustifikasi bahwa COVID ini rekayasa atau sebagai macamnya lah. Saya nggak punya hak prerogatif untuk menentukan itu karena saya bukan orang kesehatan. Tapi yang jelas dalam perspektif saya, tentu dalam memaksimalkan peran mahasiswa dalam ruang lingkup sosial, kita juga harus bisa menjaga itu. Bagaimana masyarakat ini tidak gaduh dengan adanya beberapa informasi dan opini-opini yang beredar terkait COVID ini. Karena memang mau nggak mau kita juga harus percaya gitu. Saya orang yang percaya bahwa virus itu ada. Ya kita flu aja itu kan virus. Karena tapi yang jadi persoalan itu kan virus yang seperti apa, membahayakan dan sebagainya macamnya. Untuk kajian virus COVID-19 ini ya saya berpikir melihat beberapa literatur memang cukup berbahaya juga kalau misalkan nggak kita sikapi dengan bijak gitu. Dan kita juga perlu kesadaran sebagai warga masyarakat yang baik. Kita harus punya kesadaran yang memang bisa membackup diri kita minimal. Karena orang yang saya baca beberapa literatur, orang yang stres, orang yang
banyak pikiran dan orang yang parno gitu, panik, itu imunitasnya turun. Dan ketika imunitas turun, itu juga mudah memudahkan virus masuk. Jadi ya kita juga harus punya kesadaran minimal untuk membackup diri kita juga dan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dan lainnya. Ya memang itulah pentingnya kita mengkaji dan terus mengedukasi menggunakan teori analisis diri kita sendiri. Karena kita minimal juga bisa memetakan dan bisa menganalisa sebagai mahasiswa ya gejolak animo masyarakat hari ini terkait COVID-19 ya apa aja gitu. Ya wacana-wacana apa yang berkutat di masyarakat yang sekiranya tidak rasional dan tidak punya landasan, ya kita counter dengan cara-cara yang lebih rasional dan bisa dimengerti oleh masyarakat. Ya seperti contoh literasi media, edukasi dan sebagainya macamnya itu tetap harus dilakukan. Karena nggak semua masyarakat kita ini bukan berarti kita terpaku pada sertifikasi sosial ya, kelas sosial, tapi tentu kita juga harus sadar dan harus menerima kenyataan bahwa di pendidikan di kita itu belum terlalu merata. Jadi peran orang-orang terdidik seperti mahasiswa itu sangat penting, bagi aktivis yang punya peran dan tanggung jawab lebih di masyarakat harus bisa mengoptimalkan perannya di masyarakat. Itulah. Ya, intinya kita jangan terlalu bangga bahwa kita itu adalah sebagai agen social control. Kita harus bisa mengimplementasikan hal itu ya. Ya benar. Sementara mah hal yang persoalan yang paling sulit itu di implementasi. Itu aja sih sebenarnya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada. Tapi ini juga bagian dari ini ya, ikhtiar untuk. Iya, tentunya. Bagus. Terakhir, silakan kepada Ketum Dimas memberikan sebuah asupan nutrisi ataupun motivasi khususnya untuk pecinta channel PMI Syariah dan seluruh warga pergerakan, sahabat-sahabat PMI yang sedang berproses di PMI. Ya intinya untuk para subscriber dan penonton setia Media Syariah harus bisa juga memfilter lah pembicaraan kita di sini. Ini bagian dari ini karena takut ada frame yang dibangun juga di sini gitu, misalkan ini motornya kenapa harus ini terus ya juga harus dikritisi lah, kita harus memfilter kenapa nggak yang lain gitu kan. Sudah ada. Ya intinya kita harus bijak lah dalam melakukan analisa sosial itu kan harus matang. Dan memang idealnya itu dilakukan oleh kita juga, oleh mahasiswa, karena kita yang punya trah ke sana dan tentu perjuangan kita untuk dan tanggung jawab kita untuk masyarakat itu sangat kompleks, sangat berat. Jadi penting silakan terus pantau Media Syariah. Saya yakin Media Syariah ini kajian-kajiannya luar biasa gitu ya, walaupun narasumbernya ya orang jangan seperti itu. Enggak, kelas narasumbernya nggak biasa di tempat seperti ini gitu. Ya saya kan nggak biasa di tempat seperti ini kan, saya kan biasanya ya, ini perlu ditafsirkan. Ya jadi gitulah, kita harus lebih bijak dan kita harus terus mengasah apa yang menjadi tanggung jawab kita, terutama dalam dalam gestur mahasiswa ya, dalam skup tanggung jawab mahasiswa bahwa menganalisa dan mengasah pisau analisa itu menjadi sangat penting. Ya alhamdulillah dengan tadi kita diskusi cukup panjang, kita harapkan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi sebuah asupan untuk kita semua, hal yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketum Dimas atas kehadirannya. Soalnya beliau adalah orang-orang cukup sibuk juga. Jadi kesini juga. Jelas. Terima kasih. Jangan lupa kepada seluruh sahabat-sahabati, jangan lupa like, comment, and subscribe channel PMI Syariah. Saya Mujibur Rahman Wahid beserta Dimas Aribo dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.